Adanya klaim Hamas langgar gencatan senjata. Masa depan perdamaian di kawasan ini pun terancam. Tak hanya itu saudara, upaya menempatkan pasukan perdamaian di Gaza pun terganjal dengan sikap Israel yang meminta pasukan perdamaian bukan dari negara pendukung Palestina. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Lebih lengkap soal ini saudara, kita bahas bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisis, Mbak Dina Prapto Raharja yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mas Yasir. Ini nampaknya kita juga akhirnya turut bersedih ya. Harusnya gencatan senjata ini bisa berbuah perdamaian yang abadi di Palestina, namun nyatanya tidak seperti itu. Kalau menurut Anda, seperti apa Anda melihat komitmen dari Israel dan juga Hamas dalam menjaga gencatan senjata ini? Komitmen Israel minus. Mm-hmm. Dan kalau boleh dikatakan Presiden Donald Trump tidak melakukan due diligence yang tepat ya, tidak melakukan uji tuntas atas rencana beliau menjalankan peace plan. Dan bahkan kalau mau lebih jauh, kita tidak perlu terlalu gembira berarti ya kalau sekarang dipuji-puji terlibat dalam proses perdamaian di Palestina. Justru kalau dipikir-pikir, Presiden Prabowo bisa jadi sedang dibohongi ya oleh Presiden Donald Trump. Kenapa saya bilang begitu? Karena proses perdamaian ini kita percayai ya, waktu berangkat ke Timur Tengah merupakan satu proses yang memang sudah dihitung betul oleh Amerika Serikat sebagai pemasok utama senjata untuk Israel. Dan kalau dilihat angkanya, pasokan senjata untuk Israel itu betul-betul jauh lebih besar, banyak sekali jumlahnya dari Amerika Serikat. Nomor 2 itu baru kemudian diikuti oleh Jerman, tapi jarak atau selisihnya itu besar sekali antara yang disumbang oleh Amerika dengan yang disumbang oleh Jerman. Jadi itu hal utama ya, kalau kita bicara soal negara-negara lain yang dimintai bantuan untuk mendukung proses perdamaian, sebenarnya pangkal perdamaian itu sendiri harus berasal dari siapa yang memasok senjata dan Israel sendiri sebagai pihak yang selama ini punya ambisi sangat besar untuk mengambil alih Gaza sampai dia tega menghabisi orang-orang yang ada di Gaza. Oke, jadi menurut Anda Amerika Serikat sebenarnya juga tidak komit begitu ya dengan apa yang disampaikan, apalagi sudah ada perjanjian damai yang ditandatangani bersama saat itu. Jadi selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia yang memang sudah menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina? Kita tahu itu semua sudah terpampang nyata pada saat sidang umum PBB sebelumnya. Waktu itu kan memang ada satu harapan bahwa karena buntu selalu proses di Dewan Keamanan PBB, maka inisiatif dari salah satu negara besar yang menjadi pemasok senjata untuk Israel itu bisa kita dukung dulu, minimal untuk menyetop genosida yang berlangsung di Gaza. Itu kan harapannya. Jadi faktanya ternyata informasi yang mungkin sampai ke telinga Trump itu tidak sepenuhnya utuh. Itu bisa jadi. Yang kedua juga bahwa memang dari Donald Trump sendiri sebenarnya tahu ada lubang-lubang di dalam peace plan dia, dalam rencana perdamaian dia, tapi beliau abai gitu kan. Misalnya saja belakangan ini kita baru dengar bahwa yang disebut-sebut sebagai pasukan perdamaian itu situasinya tidak memungkinkan untuk kita membayangkan pasukan perdamaian seperti yang biasa kita tahu. Karena situasi di Gaza itu sudah sangat kompleks. Misalnya saja dari pihak Israel ternyata mereka juga punya milisi-milisi yang terdiri dari orang-orang sipil ya, sipilnya Israel yang kemudian melakukan kejahatan juga seperti mencuri bantuan-bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak yang mau membantu orang-orang Palestina. Dan karena itulah kemudian Hamas juga harus berjuang juga melawan orang-orang itu. Jadi artinya yang kita hadapi kalau kita turun di lapangan pasukan perdamaian dari negara manapun itu situasinya akan sangat kompleks. Raja Yordan misalnya sampai bilang mereka kemudian mempertimbangkan ulang untuk mengirimkan pasukan perdamaian karena mereka merasakan tidak siap kalau harus menembak orang Palestina. Dan kita tahu Israel selalu berteriak yang disebut dengan orang Hamas itu bisa laki, bisa perempuan. Jadi
mereka bisa tetap diklaim sebagai orang Hamas. Bisa Oke. dibayangkan ya, untuk negara sekitar di sana, mereka udah bisa merasakan sensitivitasnya. Mm, Orang Yordan itu rata-rata keturunan Palestina, termasuk Ratu Rania kan, itu Oke. keturunan Palestina. Terlebih Jadi Mbak Dina, kalau kita lihat Israel sendiri kan menolak pasukan perdamaian dari negara yang pro Palestina. Itu berarti peran Indonesia yang secara lantang saat itu Presiden Prabowo menyatakan akan mengirim pasukan perdamaian di Gaza ini bisa batal begitu ya? Anda melihat seperti apa nih genjatan senjata yang setengah hati yang dilakukan ini? fatal. Dan tidak boleh ya sebenarnya dari pihak Israel menjadi penentu siapa yang boleh berada di wilayah sana. Hmm. Karena ini jelas-jelas ada dua kelompok yang bertikai, yang korbannya udah jelas-jelas sangat banyak, dan Israel sudah melanggar perjanjian-perjanjian internasional dan dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia ya, genosida dan war crimes, kejahatan perang. Hmm. Jadi sampai kapan kita mau coba terus memfasilitasi Israel? Justru kalau Presiden Prabowo turun ke sana, kita dijadikan alat oleh Israel. Nah, ini yang harus dicermati betul-betul, jangan sampai hal ini terjadi, karena ini juga akan melukai konstitusi kita dan kepercayaan rakyat Indonesia. Oke, jadi menurut Anda langkah politik ataupun langkah upaya perdamaian yang diambil oleh Presiden Prabowo harus berhati-hati ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apalagi kalau kita lihat Indonesia sangat lantang sekali menyuarakan perdamaian di Palestina dengan mengacu pada kondisi di Palestina saat ini. Ada dua proses paralel yang mestinya dijalankan kalau Oke. saya lihat ya. Pertama, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum PBB itu juga punya mandat. 150 negara sudah sepakat untuk memberi status independence ya, kedaulatan kepada Palestina. Itu harus di follow up. Dan diskusi yang kita bicarakan seperti ini pasti juga bisa diangkat di sana. Itu satu. Proses yang kedua adalah dengan negara-negara Arab yang sudah duduk membantu menjamin waktu itu. Tapi jelas kali ini masih belum diajak bicara juga oleh pihak Amerika Serikat, bahkan Israel yang mengeluarkan berbagai statement tentang negatifnya sisi negara-negara ini. Jadi harus ada pertemuan lagi dengan Turki, dengan Qatar, Emirat Arab dan lain-lain itu, Mesir, Yordan, supaya kita juga ada follow up. Jadi memang ini salah satu konsekuensi dari kita sudah disebut punya komitmen di sana, berarti tim diplomat kita juga harus disiapkan. Oke, menyiapkan tim diplomat kita, karena kalau kita lihat Presiden Prabowo sendiri juga waktu itu hadir dalam menandatangani perjanjian damai di Gaza saat itu, dan negara-negara timur juga ikut hadir di sana. Jadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini kalau secara kasat mata begitu, melobi negara-negara di Timur Tengah untuk ayo dong kita desak Amerika Serikat untuk bisa menghentikan serangan di Israel, atau menurut Anda seperti apa? Kita waktu itu ya, saya berpikir mungkin ada dua dimensi dalam hubungan negara-negara ini dengan Amerika Serikat. Satu, karena Amerika Serikat melalui Donald Trump itu kelihatan sangat gigih untuk menunjukkan bahwa mereka mencapai deal gitu ya. Dan deal ekonomi serta deal politik itu dijadikan satu gitu kan. Ini negara-negara yang berusaha untuk mendapatkan keringanan untuk tarif ekonominya. Mereka juga berada di ruang itu dengan janji bahwa kedepannya pola hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat akan berubah. Faktanya, kenyataannya, Amerika Serikat tidak bisa mengatur dunia dengan cara seperti itu. Itu sudah harus bangun kita semua, terbuka mata kita bahwa cara-cara Donald Trump itu tetap saja unilateral. Artinya harus kembali lagi ke meja perundingan, duduk bersama, kemudian dilihat hal-hal yang memang menjadi hal-hal teknis yang nggak bisa diabaikan gitu. Misalnya Turki ya, Turki itu punya banyak data tentang Hamas di lapangan, termasuk juga IDF ya, kekuatan dari kelompok-kelompok faksi-faksi di dalam IDF itu dia juga tahu. Jadi pihak-pihak lain seperti Mesir, Yordan itu juga punya informasi lain ya soal situasi di lapangan, medannya seperti apa, sehingga kalaupun mau diturunkan pihak internasional di sana, masuknya dari mana, kemudian pasokan logistiknya seperti apa, kalau sampai ada pelanggaran seperti apa, hal seperti ini harus dilakukan uji tuntas. Jadi nggak boleh di skip lagi, nggak boleh dilewati lagi seperti yang dilakukan oleh Donald Trump.
Baik, kita nantikan ya seperti apa harapan kita bersama nih, posisi di sana tuh bisa kembali damai dan gencatan senjata ini bisa berlangsung dan berbuah perdamaian di sana ya. Ini harapan kita bersama Mbak Dina ya. Terima kasih Mbak Dina Praptolarja telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam